Karya ini dibuat untuk disertakan dalam Bicara Makroprudensial Podcast Competition 2023. Selamat mendengarkan. Yang kedua, ekonomi hijau. Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan. Hah? Ekonomi hijau? Apaan tuh? Kok baru dengar ya gue? Oh, jadi ini yang maksudnya ekonomi hijau. Kalau kalian penasaran juga nggak? Sebenarnya apa sih itu ekonomi hijau? Kalau kalian penasaran, terus pantengin Opsiana Podcast Studi Kasus Spesial Bicara Makroprudensial 2023. Halo semuanya, selamat datang di Opsiana Podcast di segmen Studi Kasus. Di Studi Kasus kali ini, Opsiana Podcast akan membahas tentang ekonomi hijau. Kira-kira apa itu ekonomi hijau? Mengapa kita harus bertransisi untuk mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia? Dan yang paling penting, apa dampak dari transisi ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Jadi, ekonomi hijau secara definisi, gua kutip dari penjelasan Bapak Vidi Adiatama, ekonom di kelompok RKK dan PMK DKMP, adalah aktivitas ekonomi yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Ada juga definisi lain yang gue ambil dari Kementerian ESDM Republik Indonesia, bahwa green economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan juga berkeadilan sosial. Cikal bakal ekonomi hijau ini sebenarnya udah mulai dibahas sejak tahun 1992 pada saat Protokol Kyoto. Nah, Protokol Kyoto ini adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Ya, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sekarang ini, atau yang paling dekat itu di tahun 2010, itu sekitar 29% pengurangannya. Tapi ternyata komitmen negara-negara pada Protokol Kyoto ini dianggap kurang. Makanya di tahun 2015 diperbarui lagi melalui persetujuan yang dinamakan Paris Agreement, di mana fokus Paris Agreement ini adalah eksistensi dari Protokol Kyoto yang membahas isu perubahan iklim. Inti dari Paris Agreement ini adalah untuk membatasi peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Di mana untuk bisa mencapai ini, diharapkan setiap negara itu mengurangi jumlah emisi karbon mereka. Dan target setiap negara itu berbeda sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Menurut databook.katadata, Indonesia sendiri adalah salah satu penyumbang emisi karbon nomor 5 terbesar di dunia. Oleh karena itu, target Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri, atau 43,2% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Jadi itu sedikit penjelasan singkat terkait ekonomi hijau dan juga latar belakangnya. Tapi muncul pertanyaan lain nih. Kira-kira apa sih hubungan antara perubahan iklim dan isu lingkungan terhadap ekonomi? Ternyata perubahan iklim itu punya pengaruh yang cukup besar loh terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Hal ini terlihat dari 3 dampak fisik dari perubahan iklim terhadap stabilitas keuangan. Pertama adalah kerusakan infrastruktur. Jadi infrastruktur yang dibangun di setiap negara itu tentunya akan menyesuaikan kondisi negara tersebut dari segi geografis dan juga iklim. Tapi karena perubahan iklim yang tergolong ekstrim, maka infrastruktur yang sudah ada tidak dapat bertahan dari perubahan ini. Impact-nya adalah kerusakan pada infrastruktur tersebut. Contoh nyatanya itu adalah kondisi bangunan yang terbuat dari bahan seperti besi, karena intensitas hujan yang tinggi jadi cepat berkarat. Dan ada kasus lain di mana saat musim kemarau itu suhu panas menjadi sangat tinggi, bahkan membuat jalanan itu aspalnya meleleh. Kalau di Indonesia sendiri, kasus nyatanya itu adalah banjir yang sering terjadi belakangan ini karena kenaikan permukaan air laut. Di mana banjir ini sering merendam rumah warga sehingga rumah warga itu menjadi rusak.
Tentunya kerusakan infrastruktur ini berdampak kepada penurunan nilai aset dari infrastruktur tersebut. Bahkan menurut Bappenas dan juga Swiss Re Institute, kerugian Indonesia itu mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Bahkan diprediksi pada tahun 2020 sampai 2024 kerugiannya itu bisa mencapai 544 triliun dan akan terus meningkat sampai 40% dari PDB di tahun 2048. Dampak fisik yang kedua adalah kegagalan panen pada produk pertanian dan perkebunan. Ini cukup jelas ya, karena produk pertanian dan perkebunan itu dapat tumbuh dan bertahan pada kondisi lingkungan tertentu. Dan perubahan iklim ini menyebabkan lingkungan tempat tanaman itu tumbuh berubah secara drastis yang membuat tanaman tersebut tidak dapat bertahan hidup. Bukan hanya perubahan iklim, tapi kerusakan lingkungan juga menyebabkan banyak bencana yang merusak tanaman pertanian. Ketika masalah-masalah ini muncul, artinya apa? Artinya petani gagal panen. Karena gagal panen, petani tidak dapat menjual apapun, akhirnya tidak bisa membayar kredit pinjaman sehingga terjadi kredit macet. Dan tentunya, kredit macet ini berdampak kepada sistem keuangan kita. Kasus nyatanya sendiri di Indonesia itu udah ada, di mana kredit macet ini menimpa kepada sebuah startup pertanian, yaitu Tanifan. Bahkan menurut catatan dari CNBC Indonesia, pada Maret 2023, nilai TKB 90 atau tingkat keberhasilan kredit dari Tanifan ini dalam 90 hari terakhir hanya sebesar 36,07%, atau bisa dikatakan tingkat gagal bayarnya itu sekitar 64%-an. Dan salah satu faktor utama kredit macet yang dialami oleh Tanifan ini karena kreditur itu mengalami gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam atau perubahan iklim ini. Dan dampak fisik yang ketiga adalah menurunnya konektivitas dan aksesibilitas. Balik lagi ke dampak pertama, akibat kerusakan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan transportasi publik, membuat masyarakat tidak dapat menggunakan sarana secara optimal. Akhirnya masyarakat itu tidak dapat beraktivitas atau bekerja dengan optimal pula. Hal ini berdampak kepada aktivitas ekonomi yang berkurang. Ditambah lagi ada isu kesehatan, di mana akibat perubahan iklim yang menyebabkan ketika suhu terlalu tinggi, masyarakat itu terkena heat stroke, dan ketika intensitas hujan tinggi, terjadi kenaikan penyakit demam berdarah. Tentunya ketiga dampak fisik ini akan mempengaruhi produktivitas dari aktivitas ekonomi di Indonesia, yang nantinya berdampak kepada stabilitas keuangan negara. Oleh karena dampak perubahan iklim tadi, kemudian kerusakan lingkungan, dan juga komitmen terhadap Paris Agreement, maka Indonesia harus bertransisi kepada ekonomi hijau. Tapi ternyata untuk melakukan transisi ini akan ada dampak yang dialami oleh kita dan juga negara kita. Setidaknya di sini ada dua dampak transisi menuju ekonomi rendah emisi. Dampak transisi pertama adalah hambatan ekspor untuk produk yang tidak ramah lingkungan. Tentunya negara Indonesia itu sudah berkomitmen dengan dunia terkait isu lingkungan ini. Maka salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penggunaan produk ramah lingkungan. Tapi tentunya kita itu tidak bisa langsung 100% pindah ke produk yang ramah lingkungan. Akan ada produk-produk yang tidak ramah lingkungan yang mau nggak mau masih harus kita gunakan. Oleh karena itu, untuk mendukung peralihan ini, transaksi terhadap produk yang tidak ramah lingkungan itu tidak dilarang, tapi mulai dipersulit dari proses ekspor impornya. Salah satu contoh nyatanya itu adalah dengan pajak yang ditinggikan untuk produk yang tidak ramah lingkungan. Dengan begini diharapkan negara itu akan segera beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan untuk menghindari pajak yang tinggi ini. Dampak transisi yang kedua adalah penurunan nilai aset pada sektor non-hijau. Karena minat dunia itu perlahan beralih ke produk hijau, maka aset-aset yang mulai menarik di mata investor adalah aset yang ramah lingkungan juga. Dampaknya, aset-aset yang non-hijau atau tidak berwawasan lingkungan itu menjadi kurang menarik sehingga nilainya itu turun. Salah satu contohnya adalah properti dengan desain ramah lingkungan. Tentunya properti dengan desain ramah lingkungan ini akan lebih diminati oleh investor dan juga masyarakat. Sehingga properti dengan desain yang tidak ramah lingkungan itu nilainya akan jauh lebih rendah ketimbang rumah atau properti dengan desain ramah lingkungan. Mungkin ketika teman-teman mendengar dampak transisi yang gue jelaskan tadi, kalian merasa kok kayaknya negatif banget ya? Pajak tinggi, nilai aset yang lebih rendah. Tapi ternyata di balik transisi ini,
ada potensi positif yang menanti kita kalau kita berhasil melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon atau rendah emisi yang dapat kita rasakan di masa depan nantinya. Potensi yang diprediksi oleh para ekonom di Indonesia itu adalah yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 sampai 6,5% pada tahun 2021-2045. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan atau green jobs sampai 1,8 juta pekerjaan pada tahun 2030. Dan yang ketiga, menambah tutupan hutan sebesar 4,1 juta hektar pada tahun 2060. Jadi itulah beberapa potensi positif dari transisi menuju ekonomi rendah emisi yang dapat dirasakan di masa depan nantinya. Sekarang ini kita itu sudah berada di masa transisi menuju ekonomi rendah emisi, di mana kebijakan-kebijakan ekonomi hijau itu sudah mulai berjalan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang berperan besar dalam mendorong perubahan transisi ini? Jawabannya adalah perbankan. Bahkan bisa dibilang bahwa perbankan adalah kunci dari kebijakan transisi. Mengapa perbankan itu menjadi kunci dari perubahan transisi menjadi rendah emisi? Alasannya adalah karena bank sendiri ternyata adalah penghasil emisi terbesar karena bank berkontribusi terhadap emisi dari aktivitas atau proyek yang dibiayai melalui kredit. Jadi bisa dibilang bank itu secara tidak langsung berkontribusi dalam produksi emisi. Sehingga diharapkan nantinya bank ini bisa mulai menekan emisi melalui peningkatan porsi pembiayaan hijau dan juga mulai selektif dalam penyaluran kredit pada perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Bank Indonesia sendiri sejak 1 Maret 2021 sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu yang cukup di-highlight di sini adalah penerapan LTV atau FTV yang merupakan kependekan dari Loan or Financing to Value sebesar 100% untuk kredit properti berwawasan lingkungan. Dan ada juga program uang muka 0% KKB atau PKB, yaitu kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, alias kendaraan listrik. Apakah kebijakan ini berjalan dengan baik? Berdasarkan data yang gue dapatkan, bahwa penyaluran kredit kendaraan listrik oleh bank tercatat mencapai 710 miliar rupiah sampai dengan Juni 2022. Ini lebih tinggi dibandingkan perolehan di Desember 2021 sebesar 571,8 miliar rupiah. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan di sini. Tentunya untuk bisa menjalankan kebijakan ekonomi hijau ini, Bank Indonesia dan juga perbankan itu tidak bisa berjalan sendiri. Perbankan berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain seperti OJK, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Kita udah tahu tentang apa itu ekonomi hijau. Kita juga sudah tahu tentang dampak dari transisi menuju keuangan hijau atau ekonomi rendah emisi. Kita pun udah tahu siapa yang berperan besar dalam transisi ini dan beberapa kebijakan yang sudah diimplementasi saat ini. Sekarang pertanyaannya ada di kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung transisi ekonomi menuju ekonomi rendah emisi? Sebenarnya ada dua cara mudah untuk mendukung transisi ekonomi hijau ini sebagai masyarakat. Pertama, dengan mulai menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ada beberapa cara untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan, seperti menggunakan produk yang dapat digunakan kembali alias reusable, seperti sedotan stainless, reusable cup, dan lain-lain. Ada juga dengan mengubah sampah menjadi produk daur ulang seperti tote bag dari kain bekas. Atau kita mulai menggunakan produk-produk yang 100% berasal dari produk alami seperti sabun organik. Tapi kalau kalian itu ingin berkontribusi lebih, kalian bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menyebarkan awareness terkait ekonomi hijau dan juga isu lingkungan di masyarakat. Dan ini bisa melalui berbagai macam media. Kalian bisa melakukan edukasi langsung, kalian bisa melakukan sosialisasi, atau melalui konten seperti yang gue lakukan saat ini. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Ternyata kita sebagai bagian dalam masyarakat itu bisa turut berkontribusi dalam transisi menuju ekonomi rendah emisi melalui beberapa cara yang tadi sudah gue jelaskan. Jadi itulah pembahasan besar seputar ekonomi hijau dan juga peran institusi serta masyarakat di dalamnya.
Semoga podcast kali ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk ikut mendorong transisi ekonomi hijau di Indonesia agar segera terwujud. Karena semua ini akan dapat berjalan dengan baik apabila ada sinergi yang baik juga di dalamnya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Opsiana Podcast di studi kasus kali ini. Mari kita bersatu mendorong perekonomian hijau di Indonesia.